Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bersama kami di Cesa Cerita Santai edisi horor. Oke guys, kali ini kami akan mengangkat kisah nyata horor yang dialami oleh narasumber kita, Umi. Hai Umi. Hai juga teman-teman. Nah, di sini Umi mau cerita horor apa nih yang paling menyeramkan dalam hidup Umi nih? Cerita dong Umi. Ya, cerita. Tanya dong Umi. Enggak ya? Jadi pengalaman pertama saya tentang horor, kita tegang nih ya. Jadi pengalaman pertama saya mengalami kejadian horor di dunia nyata, real, tanpa rekayasa. Nah, kalau kalian ketahui itu, saya tuh orangnya bukan yang punya indra keenam, anak indigo, bisa baca masa depan segala macam. Saya juga bahasanya tumpu lah sampai kayak gitu-gituan awalnya. Tapi semenjak satu kejadian ini, saya jadi sensitif dan mulai peka dengan barang-barang halus kayak gitu. Merinding ya guys ya. Jadi pengalaman saya itu pertama pas di SMP. Saya saya waktu itu kakak kelas, kan di sekolah itu ada kegiatan MOS, MPLS, mahasiswa apa nih, siswa baru. Ya. Perkenalan masa orientasi siswa gitu kan. Terus di situ tuh saya pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS di SMP itu kan andil dalam kegiatan tersebut. Jadi kami yang kakak kelasnya itu mendampingi siswa-siswa baru yang ikut perkemahan itu. Kan kami kemah sehari. Nah, sebelum kemah itu sorenya, sebelum pergi kemah nih, sorenya tuh saya udah dari rumah tuh memang niatnya jelek. Niat saya udah jelek banget. Niatnya saya mau pergi kemah itu mau ngerasain yang namanya kerasukan. Nantang dia guys. Ternyata Nah, di situ karena saya penasaran banget. Nah, habis itu setelah saya punya niat jelek itu kan, saya tuh di rumah nih, niat saya, pengen deh ngerasain kerasukan. Kayak mana sih rasanya orang kerasukan? Kayak gitu tuh dalam hati. Nah, akhirnya singkat cerita, nyampelah di lokasi perkemahan di sekolah. Kami kemahnya di sekolah. Saya langsung menuju ke ruangan panitia. Habis itu singkat cerita lagi, sudah masuk waktu malam. Waktu malam, habis maghrib itu kan biasa ada yang namanya api unggun. Ya. Api unggun. Nah, api unggun selesai, saya udah mulai lain-lain tuh di situ. Udah ngerasa. Dan informasi tambahan aja nih ya, sekolah saya itu memang terkenal dengan mistisnya. Iya. Nah, karena kan sekolah lama, cuman udah direnov. Nah, terus itu akhirnya SMP saya di SMP itu saya patroli. Biasa kan panitia tuh ngejagain adik-adik. Jadi kami patroli tuh semua tuh, pencar kakak kelasnya. Itu sendiri-sendiri? Enggak, tiga. Jadi ada yang di lantai 2, lantai 1. Tapi yang di lantai 2 itu kosong. Takutnya kan ada adik kelas yang naik ke atas kan. Jadi tetap dipatroli. Terus adik kelas itu tidurnya di kelas-kelas bawah aja, lantai 1. Nah, saya patrolinya di lantai 1 sama teman saya. Terus akhirnya itu kan ada WC di lantai 1 dekat kelas juga. Nah, saya lewat situ pertama. Terus nggak tahu kenapa perasaan udah mulai aneh nih. Udah mulai nggak beres. Kok kayak saya jalan di depan WC, saya jalan sendiri tapi teman saya udah duluan di depan. Terus saya jalan sendiri biasa. Terus akhirnya kok saya ngerasa lain ya, mulai merinding. Terus entah kenapa kayak ada yang ngikutin, ngerasa diikutin dari belakang. Terus akhirnya pas saya agak noleh ke atas, itu tuh benar-benar yang bayangan hitam gelap tuh ngikutin saya jalan. Ngikutin saya jalan. Bener, ini beneran ya, ini tanpa rekayasa, ini beneran saya alamin. Terus akhirnya ngikutin sampai saya duduk. Nah, pas saya mau duduk nih di kursi depan kelas, nyamperin teman-teman saya. Terus saya berdiri di depan kursi itu, terus ada yang kayak napok pundak saya. Pundak saya sebelah kanan atau kiri saya lupa. Terus saya pas ditapuk situ udah kayak merasa berat banget tuh.
berat banget. Terus saya langsung mulai emosi di situ, langsung marah. Siapa yang pegang-pegang nih? Kayak gitu. Nah habis marah kayak gitu emosi, langsung nangis jongkok. Itu bukan saya. Langsung saya dimasukin ternyata. Saya kerasukan. Saya langsung kerasukan. Saya nangis sampai kejadiannya itu buat heboh satu sekolah, adik-adik baru, guru-guru saya semuanya heboh karena dengar suara nangisnya. Saya tuh nyaring, bukan nangisnya orang kayak manusia biasa kesakitan, tapi ini melengking kayak cewek-cewek Miss K, kalau kita bilang Miss K, ya itu benar-benar cewek nangis melengking. Akhirnya saya ditarik sama teman saya, dibangun. Kenapa? Saya sadar, tapi saya nggak bisa kontrol diri saya. Akhirnya saya dibawa teman-teman saya ke hall. Kalau orang bilang hall kan, yang di ruangan luas di tengah-tengah itu kan. Saya dibawa ke situ sama teman saya. Terus siswa-siswa yang awalnya tidur habis api unggun itu bangun gara-gara saya teriak kencang nangis kayak gitu. Akhirnya singkat cerita lagi, guru saya dibawa ke hall tadi. Saya dikelilingin sama guru saya, dibacakan surah-surah, dibacakan yasin, dibacakan semua, disuruh pegang murotal. Guru agama saya ada bawa speaker murotal. Saya disuruh pegang, suruh setel, suruh didengarkan setiap saat. Akhirnya saya tidak mempan, itu sama sekali nggak mempan. Akhirnya dipanggil sama guru agama saya, sini kita baringkan, kita ruqyah. Nah, saya tahu itu semua terjadi, saya lihat, tapi saya nggak sadar, nggak bisa, karena Di luar kendali. Akhirnya itu benar-benar situasi udah nggak kondusif. Anak-anak juga udah pada bangun, ketakutan, nangis. Akhirnya saya di ruqyah. Habis saya di ruqyah itu, saya dibacakan surah-surah sama guru-guru, udah mendingan. Dan saya teriak itu, mulut saya tuh serasa kayak terbuka lebar, nggak manusia. Saya ngerasa mulut saya ini lebar banget, satu muka terbuka gitu. Nah, teriaknya tuh nyaring dari hall sampai depan gerbang tuh kedengaran suara saya, di jalan kedengaran. Itu teriakan saya, itu nyaring. Habis itu nangis lagi, teriak lagi, kayak gitu-gitu aja saya. Itu lumayan lama. Saya sadar setelah dibacakan di ruqyah bentar. Saya sadar, habis itu saya disuruh tidur istirahat. Badan tuh udah lemas. Guru saya bilang udah tidur sama ibu aja. Dijaga saya sama guru-guru. Akhirnya habis kayak gitu udah mulai mendingan dan kembali lagi. Saya tiba-tiba langsung bangun. Saya nggak tahu, saya pingin aja bangun. Terus saya pergi ke tempat horor di sekolah saya. Saya pergi ke situ sendiri. Merinding banget sampai di ya ampun. Saya pergi sendiri, teman-teman saya untung sadar semua. Jadi Manda kenapa? Dia bilang kayak gitu kan. Kan nama saya Manda kan. Jadi Manda kenapa? Jadi saya diikutin. Kenapa kesini? Karena itu tempatnya memang horor, dikenal horor kan. Terus apa di sini gelap kayak gitu. Ditarik saya bilang enggak mau. Saya marah yang benar-benar marah. Gak mau, kenapa sih kayak gini? Oh ini bukan dia nih masih kayak gitu, kata orang kayak gitu. Jadi akhirnya saya dibawa lagi, terus dibacakan lagi sama guru saya. Udah bacakan aja lagi dia, dengerin murotal. Pegang bawang, katanya pegang bawang merah. Tapi saya nggak suka, nggak tahu kenapa ya. Padahal saya suka, kan saya hobi masak. Iya, jadi nggak tahu kenapa saya langsung lempar bawang merahnya itu. Nggak suka kayak gitu, langsung saya marah. Jadi guru-guru bilang, oh ini masih bukan dia. Dan singkat ceritanya lagi, setelah kejadian itu saya mulai peka dan mulai sadar sama hal-hal mistis sampai sekarang. Karena mungkin udah pernah dimasukin jadinya sensitif. Jadi kalau saya ngerasa ada yang aneh tuh udah terasa duluan kayak gitu. Dan akhirnya saya sembuhnya itu karena saya ngikutin ruqyah kedua kalinya. Oh gitu. Sangat merinding ya guys ya. Itu benar pengalaman yang sangat horor sekali buat saya. Oke guys, itu tadi cerita horor dari narasumber kita. Sangat merinding ya guys. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.